Selamat pagi sahabat rohani HKBP Jatinegara, kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan sebagai siraman rohani kita di pagi hari ini dari kitab Yudas pasal 1 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudara yang kekasih, ada 3 kata yang sangat menjadi dasar kita memahami firman Tuhan di pagi hari ini. Ada 3 kata kunci, yaitu rahmat, damai sejahtera, dan kasih. Kalau Paulus sering menyebutkan yang 3 adalah iman, pengharapan, dan kasih. Melalui nas ini, saudara-saudara yang kekasih, terlihat bagaimana persekutuan orang percaya yang diikat di dalam kasih, yaitu kasih yang dari Tuhan. Rahmat, yaitu rahmat dari Tuhan, dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Sebagaimana yang di awal nas ini dikatakan, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan dipelihara untuk Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, dari situ terlihat bahwa persekutuan orang Kristen diikat melalui kesatuan dengan Allah Bapa. Oleh karena itu, jika ditanya mengapa kita harus mengasihi sesama kita, jawabannya adalah karena kita telah sama-sama dipilih dan sama-sama terpilih di dalam kasih Tuhan. Sehingga nas ini dengan tegas menyebutkan bahwa yang dikasihi dalam Allah Bapa. Pemirsa Saroha HKBP Jatinegara yang terkasih, nas ini menuliskan rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Selain ungkapan ini berupa harapan akan kelimpahan rahmat, damai sejahtera, dan kasih dari Tuhan, juga menjadi sebuah kepastian hidup, kepastian dalam perjalanan hidup orang percaya bahwa Allah senantiasa melimpahi kita dengan rahmat-Nya, dengan kasih-Nya. Inilah yang menguatkan serta meneguhkan kita menjalani kehidupan ini. Terutama misalnya ketika kita menghadapi banyak tantangan dan pergumulan hidup. Nas ini menjadi bukti penyertaan Tuhan melimpah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Rahmat, damai sejahtera, serta kasih yang daripada Tuhan semakin terlihat jelas dengan diutusnya anaknya yang tunggal Yesus Kristus ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menebus dosa umat manusia. Tidak ada kasih yang lebih besar selain daripada penebusan dosa yang dilakukan oleh Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Mungkin juga mengenai harta, mengenai kekayaan manusia bisa mencarinya melalui pekerjaan. Itu pun jika tidak diberkati Tuhan, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Dan artinya tidak diberkati Tuhan, maka kekayaannya itu akan sia-sia belaka. Tetapi mengenai penebusan dosa, tidak ada yang bisa dilakukan manusia untuk mendapatkannya selain rahmat dan kasih karunia Tuhan yang membawa kita kepada keselamatan dan menebus dosa-dosa kita. Artinya melalui kekayaan, harta, jabatan, dan pangkat, itu tidak bisa kita andalkan untuk menerima pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Semuanya hanya karena rahmat anugerah Tuhan yang telah mengorbankan anaknya Yesus Kristus di kayu salib demi penebusan dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus,
Nas ini meyakinkan kita bahwa bagaimana situasi hidup yang kita hadapi. Tetapi rahmat, damai sejahtera dan kasih Allah akan selalu melimpah dan menanggung kehidupan kita, saudara-saudara. Oleh sebab itu, jika segala sesuatunya telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita ini, tidak ada hal-hal di dunia ini yang dapat membuat kita takut, khawatir. Karena semuanya itu akan Tuhan ubahkan menjadi damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mencerahkan kami dan memberikan kekuatan kepada kami. Karena kami tahu Tuhan, anugerah Tuhan itu melimpah di dalam kehidupan kami. Terkadang kami ragu dan bimbang bahwa hidup kami ini tidak diberkati Tuhan. Padahal Tuhan senantiasa memberikan rahmat-Mu dan anugerah-Mu yang melimpahi kehidupan kami, menaungi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui rahmat-Mu, damai sejahtera-Mu dan kasih-Mu yang kami andalkan dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Supaya kami kuat, supaya kami tetap senantiasa berpengharapan hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.